Mas Angga, teknik trading apa yang dikuasai tapi tidak dipakai saat ini? Halo, selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan kita kembali ke YouTube gitu ya. Jadi ini adalah video pertama yang saya upload di tahun 2021. Jadi doakan teman-teman, mudah-mudahan kedepannya saya akan lebih rutin lagi upload video di YouTube gitu ya. Kemarin ada banyak banget project yang saya kerjain dari bisnis offline, bisnis online, konvensional, bisnis trading, dan banyak hal gitu ya. Jadi baru kali ini sempat menyapa teman-teman di YouTube. Dan untuk video pertama di tahun 2021, saya akan mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. So, teman-teman, biasanya saya sering bikin bubble question di Instagram saya, @duyananggara. Nanti kalau teman-teman belum follow, silahkan follow. Nanti ada di sebelah kanan sini harusnya, gitu ya. Dan ini sebenarnya pertanyaannya udah lama banget, teman-teman. Ini pertanyaan ditanyakan ketika saya lagi ada acara Libra di Bogor waktu itu, sekitar 5 atau 6 Desember 2020. Jadi ini udah setahun baru dijawab. Pertanyaan dari Mas Hilman NFR ya, Hilman NFR. Pertanyaan simpel banget, teknik trading yang dikuasai tapi tidak dipakai saat ini. Jadi ini lumayan menggelitik, makanya saya pengen bikin video ini gitu ya teman-teman. Karena biasanya kan orang nanya, Mas tradingnya pakai teknik apa dan segala macam. Nah, Mas Hilman ini pertanyaannya sangat menarik. Beliau nanya teknik trading apa yang saya kuasai tapi saat ini nggak saya pakai. Teman-teman, kalau teman-teman ngikutin channel YouTube saya gitu ya udah cukup lama, mestinya teman-teman tahu kalau saya mulai trading itu dari tahun 2012 ya, mulai belajar trading. Dan dari tahun 2012 saya belajar macam-macam teknik gitu ya teman-teman. Saya mulai belajar price action gitu ya, belajar candlestick pattern, belajar trend, belajar Fibonacci gitu ya, dan banyak hal. Nah, salah satu teknik trading yang dulu saya pakai dan working ya, dan bekerja dengan baik di saya, dan saat ini nggak saya pakai adalah price action, atau mungkin teman-teman lebih tepat menyebutnya candlestick pattern gitu ya. Jadi dulu pada tahun 2013-an, itu 2013-an saya belajar price action gitu ya. Dan saya trading menggunakan candlestick pattern. Waktu itu saya cuma pakai satu pattern, yaitu pin bar. Jadi tahun 2013-an saya pakai pin bar aja. Saya hanya entry ketika ada pin bar. Tentu aja ada syarat lokasi ya. Jadi nggak semua pin bar disikat, ada aturan-aturan berikutnya. Tapi mostly saya trading di pin bar. Jadi pin bar itu candle yang bentuknya kayak martil, kayak hammer gitu ya. Jadi namanya pin bar. Jadi saya trading pakai pin bar dengan risk reward 1:3. Jadi dulu saya trading pakai pin bar dengan RR 1:3. Dan seiring berjalannya waktu, saya belajar tentang tren gitu ya, belajar tentang tren, belajar tentang higher high, higher low, dan akhirnya berkembang, berevolusi, belajar tren menggunakan moving average ya, trennya pakai MA. Dan akhirnya saya mulai adaptasi itu. Jadi saya dulu trading untuk menentukan apakah saya jadi buyer atau seller menggunakan tren, menggunakan moving average, tetapi untuk entry-nya tetap menggunakan price action. Jadi kalau dulu cuma pin bar, terus setelah itu ditambah, saya tambah pakai brick candle. Dulu saya menyebutnya brick candle tahun 2013, 2014, 2015-an. Kalau teman-teman sekarang mungkin belajar price action atau belajar candlestick pattern, teman-teman akan menyebutnya dengan bullish engulfing atau bearish engulfing. Jadi saya pakai trend dan bullish engulfing atau bearish engulfing. Habis itu berkembang terus teman-teman. 2016 saya terus belajar dan tekniknya nggak banyak berubah teman-teman. Jadi saya termasuk orang yang nggak banyak berubah tekniknya dalam beberapa tahun, 7 tahun, 8 tahun ya karir trading saya. Dan pada saat itu saya mulai belajar tentang tren menggunakan moving average yang mostly saya pakai sampai hari ini, yaitu tren pakai moving average gitu ya. Dan waktu itu entry-nya tetap pakai candlestick pattern. Jadi saya entry ketika terbentuk candlestick pattern atau price action, mungkin sebagian teman-teman menyebutnya, di area-area support resisten atau area-area harga EMA. Jadi dulu saya belajar support resisten plus trend gitu ya. Support resisten plus trend, dan entry-nya ketika terjadi candlestick pattern. Jadi misalnya sebagai gambaran supaya teman-teman kebayang, misalnya saya menentukan tren pakai EMA 200. Let's say kalau harga di bawah EMA 200, saya sell only, di atas EMA 200 saya buy only. Nah, buy only-nya bukan asal buy begitu, harga di bawah EMA 200 baru sell only. Enggak. Saya sell-nya atau buy-nya tetap ketika harga koreksi. Jadi secara rule nggak banyak berubah teman-teman. Jadi ketika harga koreksi, dan koreksinya itu nyentuh ke area-area support resisten. Nah, di situ ketika di area support resisten terbentuk candlestick pattern, bisa pin bar tadi, atau hammer, atau inverted hammer, bisa juga bullish engulfing, bearish engulfing, bullish harami, bearish harami, dan teman-temannya gitu ya. Ketika terbentuk candlestick pattern, maka saya akan masuk ke posisi buy atau sell
dengan RR minimal 1/2, mostly 1/3. Jadi dari dulu banget teman-teman, dari saya belajar trading tahun 2012 2013, saya sudah terbiasa trading pakai RR di atas 1/1, jadi mostly 1/2 atau 1/3. Defaultnya sih secara umum 1/3. Dan juga saya udah terbiasa dari dulu menggunakan risk per transaksi. Jadi dari tahun 2013-an gitu ya teman-teman, saya udah entry menggunakan risk per transaksi. Jadi saya entry pakai risk per trade. Jadi risk per trade saya dari dulu tuh sekitar 1%. Jadi back then tahun 2013-2014 saya udah terbiasa pakai risk per transaksi, pakai lot kalkulator dan risknya sekitar 1%. So, itu adalah teknik yang saya gunakan dalam waktu yang cukup lama, teman-teman, dan tekniknya bekerja gitu ya, bekerja. Jadi bukan nggak bekerja. Dan hari ini teknik tersebut udah nggak saya pakai. Jadi kalau ditanya, Mas, teknik apa yang dulu dipakai, dikuasai, tapi hari ini nggak dipakai? Ya tadi, trading menggunakan price action atau candlestick pattern. Jadi saya recap, teman-teman. Dulu saya tradingnya menentukan tren. Teman-teman bisa pakai higher high, higher low, atau pakai EMA 200 gitu ya. Terus entry-nya ketika terbentuk candlestick pattern di area-area support resisten atau area-area EMA, karena MA atau moving average adalah dynamic support and resistance. Saya dulu belajar begitu. Jadi teknik yang sama saya pakai terus-menerus dengan MM yang baik dan risk reward yang baik. Hasilnya akun saya bertumbuh. Jadi saya secara umum gitu nggak ngalamin berdarah-darahnya trading gitu ya teman-teman. Jadi saya trading pakai teknik yang sama. Sebelumnya saya pernah trading breakout ya, breakout strategi. Saya pernah pakai breakout strategi, pakai breakout dan pakai Fibonacci, itu juga pernah saya pakai, dan working oke gitu ya, bekerja dengan baik juga. Cuman saya nggak gitu suka karena risk rewardnya nggak begitu bagus menurut saya. Jadi saya tinggalkan breakout gitu ya, breakout plus Fibonacci saya tinggalkan karena menurut saya kalau breakout risk rewardnya jadi nggak begitu oke, karena saya harus nunggu harga nge-break suatu area. Misalnya gini, ketika harga tertinggi maka stop loss saya terlalu jauh. Kalau stop loss saya terlalu jauh maka risk rewardnya biasanya nggak cukup oke buat saya. Sekali lagi, bukan berarti breakout nggak bekerja, tapi on the long run teman-teman saya ini nggak suka breakout, karena breakout menurut saya risk rewardnya nggak begitu oke. Untuk dapetin 1/3 tuh jauh banget kalau pakai breakout strategi. Nah begitu pakai candlestick pattern menurut saya risk rewardnya sedikit lebih baik gitu ya. Tapi ya tadi ada beberapa kelemahan. Kenapa akhirnya saya nggak pakai candlestick pattern ataupun price action, teman-teman menyebutnya, walaupun itu adalah strategi yang valid. Pada tahun 2017 teman-teman saya mulai belajar tentang unfilled order atau UFO. Dan unfilled order atau UFO ini adalah teknik trading yang saya pakai saat ini sampai dengan hari ini. Jadi teknik trading yang saya gunakan di akun pribadi saya dan juga saya pakai di tim-tim trading saya, yaitu unfilled order atau UFO. Jadi apa yang membedakan dari dulu sampai sekarang? Secara umum nggak terlalu banyak perbedaan yang signifikan, teman-teman. Saya tetap trading searah dengan tren. Cara saya melihat tren juga tetap sama. Saya lihat tren pakai moving average. Kalau ada teman-teman di sini yang alumni Survival to Mastery atau yang ikut live saya, mostly teman-teman tahu cara saya membaca tren pakai moving average gitu ya. Jadi bagian itunya nggak berubah, teman-teman. Yang membedakan adalah entry-nya. Sedangkan tren, kalau teman-teman tahu, tren itu kan bukan patokan entry. Tren itu untuk supaya kita tahu apakah sebaiknya hari ini jadi buyer atau seller. Itu aja. Jadi buat saya tren itu cuma batasan diri. Oke, hari ini saya sebaiknya buy only, hari ini sebaiknya saya sell only, atau hari ini sebaiknya saya nggak trading, libur. Kalau trennya nggak jelas biasanya libur. Jadi kalau trennya define saya entry, kalau trennya nggak jelas ya libur. Nah setelah itu untuk entry-nya teman-teman, nah ini yang sedikit berbeda. Kalau dulu saya harus menunggu konfirmasi. Saya harus menunggu candlestick pattern terbentuk di area-area, either area support resistance atau area harga EMA, baru saya entry dengan risk reward dan money management yang ketat. Tetapi hari ini teman-teman saya udah nggak pernah lagi menunggu konfirmasi. Jadi saya selalu entry menggunakan area unfilled order. Jadi stepnya, saya menentukan trennya apa, begitu saya tahu jelas trennya apa, saya akan entry di area-area UFO yang searah dengan tren. Jadi saya menunggu harga koreksi ke area-area unfilled order atau area UFO, baru saya pasang buy limit, stop loss, dan target profit. Jadi biasanya saya pakai safety target dan juga pakai final target. Nah mostly final target saya itu 1/3. Jadi di bagian itunya nggak ada yang berubah, risk rewardnya nggak berubah, dan risk per trade-nya juga mostly nggak berubah. Dan kalau ditanya Mas Angga kenapa kok nggak pakai price action lagi, kenapa kok nggak pakai candlestick pattern lagi? Ada beberapa alasan teman-teman. Yang pertama alasannya adalah saya nggak suka nungguin chart. Jadi kalau kita entry pakai candlestick pattern, teman-teman harus menunggu konfirmasi, harus menunggu candlenya close sehingga terbentuk candlestick pattern baru boleh entry. Jadi misalnya bullish engulfing, ya teman-teman harus menunggu candlenya close dan membentuk bullish engulfing, baru teman-teman akan entry. Itu alasan pertama. Karena saya nggak suka nungguin close candlenya. Jadi buat saya lebih prefer ketika udah ketemu area UFO, maka saya pasang limit order, pasang stop loss. Toh buat saya
sekali lagi ini pendapat pribadi teman-teman. Jadi reversal pattern atau pembalikan arah, candlestick pattern kan mostly yang kita pakai adalah reversal pattern ya teman-teman. Bullish engulfing, bullish harami, bearish engulfing, bearish harami, morning star, evening star, tweezer top, tweezer bottom, dan teman-temannya hammer, inverter hammer kan mostly adalah reversal pattern atau pola pembalikan. Jadi kalau dulu saya belajar pola pembalikan ketika sudah membentuk candlestick pattern. Jadi saya menunggu oke, di sini reversal karena ini area support resisten atau area EMA dan searah dengan trend dan reversal, maka saya entry. Tapi saya menunggu bukti, menunggu evidence terjadi candlestick pattern. Nah sekarang saya udah nggak lagi menunggu evidence karena begitu saya belajar unfill order, saya tahu where the price going to turn gitu ya, di mana harga akan reversal dan harga mau menuju kemana. Dan biasanya harga akan reversal di area-area unfilled order. Jadi biasanya candlestick pattern yang kita lihat tadi, bullish engulfing atau bearish harami atau pin bar ataupun hammer itu biasanya hanya reaksi karena harga menyentuh area UFO di masa lalu. Jadi daripada saya nunggu reaksinya, jadi mendingan saya udah punya area UFO ini di sini, begitu harga sentuh saya langsung sell limit dan pasang stop loss. Tuh kalaupun SL ya SL aja. Sedangkan pilihan kedua saya nunggu harga masuk, membentuk candlestick pattern baru entry, which is nunggu konfirmasi. Jadi saya memilih untuk nggak nunggu karena anyway biasanya candlestick pattern ini terbentuk karena harga nyentuh area UFO di masa lalu. Jadi kenapa nggak fokus di UFO-nya aja? Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa saya nggak lagi menggunakan candlestick pattern? Karena candlestick pattern itu kita nungguin harganya close, setelah itu kita harus entry. Nah biasanya teman-teman ketika kita entry langsung ketika close candle, ketika kita misalnya instant execution, biasanya emosinya sedikit kena. Psikologinya sedikit terganggu. Bagi banyak orang, mungkin enggak, bagi saya at least, akan muncul sedikit keraguan-raguan. Jadi misalnya gini, ketika kita udah nungguin areanya, ini udah ditungguin lama, udah ada areanya, begitu kita membentuk candlestick pattern, kadang-kadang bentuknya nggak sempurna. Ini beneran bullish harami nggak ya? Gitu. Atau ini beneran hammer nggak sih? Gitu. Nah, ketika kita mulai ada keraguan-raguan, nah itu buat saya jadi nggak kurang oke. Atau misalnya ketika harga masuk ke area ada misalnya bentuk Marubozu baru candlestick pattern, kadang-kadang bagi sebagian orang itu jadi ragu, ini tembus nggak ya? Jadi ketika kita entry instant execution biasanya ada keraguan-raguan. Nah saya nggak mau ada keraguan-raguan itu. Kedua, instant execution itu memang cenderung ganggu psikologis kita ya secara umum, karena ketika teman-teman instant execution kan impulsif gitu ya. Ketika impulsif tuh kadang kita overload, kadang kita kepedean, kadang kita takut chicken gitu. Jadi akhirnya saya memilih untuk menghindari masalah-masalah psikologisnya. Jadi akhirnya saya memutuskan saya lebih suka pending order daripada saya harus nunggu candlestick pattern baru entry. Supaya tidak timbul keraguan-raguan, itu alasan kedua. Alasan ketiga, biasanya kalau saya nunggu candlestick pattern terbentuk, sekali lagi ini biasanya, tidak selalu ya teman-teman, areanya jadi lebih lebar. Otomatis kalau areanya jadi lebih lebar, maka risk reward-nya jadi terganggu. Jadi saya lebih prefer entry di area UFO di mana areanya lebih sempit sehingga RR-nya buat saya lebih bagus. Dan berikutnya ya, karena saya nggak suka nungguin chart aja sih. Jadi mostly itu aja teman-teman alasannya. Dan alasan yang lain mungkin kalau ditanya ya karena it works gitu, karena UFO works buat saya. Jadi ya udah, menurut saya itu lebih simple dan lebih gampang aja manage-nya. Jadi secara umum mungkin saya nggak bilang pakai UFO lebih akurat atau lebih bagus win rate-nya daripada pakai candlestick pattern atau apapun gitu ya. Tapi saya menemukan kemudahan dan ketenangan hati saya ketika trading. Jadi ketika saya udah punya area UFO, saya tinggal pasang limit order, pasang stop loss, pasang taking profit. Ketika SL ya saya udah siap SL, ketika bekerja ya saya bekerja. Saya nggak harus lagi nungguin chart, saya bisa spend waktu lebih sedikit di depan chart dan emosi saya lebih stabil. Jadi secara umum, seandainya, anggap aja nih teman-teman, anggap aja UFO dan candlestick pattern sama-sama bagus, win rate-nya sama, semuanya sama, profit-nya sama, saya akan lebih pilih UFO. Kenapa? Karena nggak nungguin gitu ya. Kalaupun misalnya UFO sedikit lebih jelek daripada pakai candlestick pattern, mungkin saya akan tetap pilih UFO. Karena karena saya lebih fleksibel aja, waktu saya lebih banyak, jadi saya nggak harus nungguin chart. Apalagi kalau ternyata pakai UFO hasilnya lebih baik daripada pakai candlestick pattern, ya pilihannya jelas ke UFO. Jadi itu alasan saya kenapa saya hari ini nggak pakai candlestick pattern ataupun price action. Dan kalau ditanya, Mas, teknik trading apa yang Mas nggak kuasai dan nggak dipakai? Yaitu price action atau candlestick pattern. Dan sekali lagi teman-teman saya garis bawahi, semua ini adalah pendapat pribadi gitu ya. Teman-teman boleh setuju, boleh nggak setuju, karena dalam trading tuh nggak ada benar atau salah. Dan
Juga saya nggak pernah bilang price action nggak work deh, it's work, itu cuman pilihan yang saya ambil aja, akhirnya saya nggak pakai candlestick pattern. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Kalau teman-teman mau kasih tanggapan silahkan kita ngobrol di kolom komentar. Dan pastikan teman-teman subscribe ke channel ini dan follow saya di Instagram jika belum, supaya teman-teman tidak ketinggalan update-update video terbaru dari saya. Saya Dona Anggara pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye-bye.